Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan siniar BPMP NTB Bisa Bincang Santai bersama saya Bang Yos. Kali ini kita kedatangan tamu atau lebih tepatnya ditemani oleh narsum-narsum hebat kali ini. Beliau-beliau adalah kapten dan ko-kapten Belajar ID. Yang pertama yang sebagai kapten adalah Bapak Samsul Fahrozi SPD. Beliau bertugas di SDN 23 Ampenan. Kemudian ada Pak M. Olan Wardiansa MPD. Siap. Selaku ko-kapten wilayah Kabupaten Bima. Ya. Beliau bertugas di SMKN 1 Lambu. Ya. Ini jauh-jauh ke BPMP nih. Kita akan bincang-bincang terkait Belajar ID. Oke, yang pertama mungkin langsung saja kepada Pak Kapten kita Belajar ID. Apa sih Belajar ID nih Pak Kapten? Kayak Kan- punya kapal gitu ya. Nah, kayak kapal. Kalau dulu kan kita kenal kapten tuh di kapal aja. Ini ada Kapten Belajar. Ini apa sih Oke. Pak Kapten? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau istilah kapten dan juga ko-kapten belajar.id ini sebenarnya kami ini adalah para pendidik guru ya yang secara sukarela ditunjuk oleh Kemdikbudristek gitu ya untuk membantu para guru gitu ya untuk bersama-sama belajar di dalam melakukan transformasi dunia pendidikan khususnya dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan, Pak Yos ini. Jadi fokus kami itu adalah bersama-sama dengan guru di seluruh Indonesia karena memang di setiap provinsi itu ada kaptennya. Setiap provinsi. Setiap provinsi itu ada kaptennya. Kemudian di setiap kabupaten kota itu nanti ada ko-kapten istilahnya. Nah, kami ini adalah para sukarelawan yang ditunjuk oleh Kemdikbud untuk membantu yang tadi transformasi pendidikan khususnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, dalam hal ini yaitu untuk memanfaatkan akun Belajar ID atau istilahnya akun pembelajaran belajar.id seperti itu. Oke. Ini kalau kita dengar sukarelawan itu pastinya tentunya kan memberikan energi dan tenaga secara sukarela ya. Betul. Karena memang Pengelolaan gini, ya. kami ini adalah komunitas pendidik yang memang senang belajar dan senang berbagi, itu saja sebenarnya. Berangkat dari itu. Betul, ya, berangkat dari itu. Jadi dengan aktivitas yang kami lakukan ini yang hal apa istilahnya ya? Mungkin hal besar yang kami dapat itu adalah kami punya banyak teman, banyak saudara, banyak teman sharing, teman diskusi dan jejaring kami itu menjadi lebih luas. Jadi teman banyak di setiap daerah itu ada. Dan itu jauh lebih berharga sebenarnya dari kalau anggaplah kita sebut dari materi ya, itu jauh lebih berharga sebenarnya ya. Seperti itu. Apalagi dilihat hari ini bagaimana kebijakan pendidikan kita menerapkan Merdeka Belajar yang banyak berkutat dengan Teknologi, IT ya, teknologi betul. ya. Dan memang penerapan kurikulum Merdeka saat ini dengan berbagai macam platform yang ada di kementerian kan banyak nih kita dengar ada PMM, platform Merdeka Mengajar, Ada 24 episode. pokoknya betul, intinya, dari sampai semua hari ini. episode itu Ya. ya. Nah sebenarnya itu pemerintah dalam hal ini Kemdikbud menyiapkan sebuah akun yang digunakan untuk mengakses semua itu, namanya akun Belajar ID. Nah tugas kami lah ini bersama teman-teman kapten dan ko-kapten yang ada di seluruh provinsi dan kabupaten kota untuk bagaimana agar pemanfaatan akun Belajar ID ini bisa dilakukan secara maksimal di satuan pendidikan seperti itu. Oke. Kemudian ke Bang Olan ini Ya. terkait ini kan akun Belajar ID. Sudah dijelaskan tadi bagaimana pentingnya memiliki akun ini, seperti apa sih urgensinya gitu Bang Olan? Oh iya. Selaku Jadi begini. ko-kapten. Ya. Jadi sebenarnya kita terlebih dahulu harus berterima kasih ya sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek itu karena sudah memberikan akun ini secara gratis kepada guru dan stakeholder pendidikan lainnya. Kenapa? Karena banyak sekali manfaatnya. Oke. Pertama mungkin yang pertama adalah karena ini Belajar ID kan di belakangnya itu sebenarnya itu ada perusahaan besar namanya Google itu yang tempat sebenarnya Belajar ID ini bernaung. Tertautkan. Ya. Jadi pertama yang mungkin semua fasilitas Google, yang semua fitur-fitur Google itu bisa kita nikmati. Misalnya
pertama atau ya mungkin Gmail lah, Gmail, kemudian ada Drive penyimpanannya itu kalau untuk Belajar ID ini Itu berapa kapasitasnya, bisa Bang? sampai sekarang udah 100 giga. 100 giga. Dulu memang unlimited tapi sekarang udah dibatasi sampai 100. Itu pun sudah besar kalau menurut saya. Kalau dibandingkan dengan yang Ya. akun pribadi, Akun misalnya, pribadi, ya, 12 15 giga. Ya. 12 giga kan? Saya merasakan betul itu mempunyai Ya, akun kita- pribadi yang betul. kepenuhan kapasitas. Ya, apalagi kan kita kan tujuannya itu untuk menyimpan dokumen, pelajaran, pendidikan dan lain Video. sebagainya. Nama ya. saja akun pembelajaran. Pembelajaran. Nah, Jadi ya kita menyimpannya untuk hal-hal yang positif di, Oke. di Yang terkait dengan pembelajaran. Ya, kemudian kita bisa mengakses platform-platform pendidikan yang ada sekarang yang paling besar sekarang itu ya di PMM itulah. Di PMM. Ya. Kemudian ada juga setelah kita memiliki akun belajar kita bisa mengakses Canva untuk pendidikan. Oke. Nah, itu udah gratis dikasih lagi sama pemerintah. Berbayar di luarnya tapi kita pakainya Kalau gratis Belajar ya. ID gratis. Gratis. Akhirnya Biasanya kan ada itu. Kalau pakai Canva misalkan kan ada yang lambang kayak mahkota. Ya. Itu kan nggak bisa digunakan ya tuh. yang pro itu. Yang pro, tapi kalau loginnya pakai akun belajar Belajar ID, itu semua fitur pro fitur. didapat. Ya. Oh, keren. Saya sendiri suka apalagi untuk video sekolah Nah, ya. sering mengambil sound dari situ. Yang kan itu biasanya sound itu berbayar kalau di Canva. Nah, kita bisa ambil gratis di situ. Nah, kita bisa buatkan video dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian kita bisa mengakses rapor pendidikan. Melalui akun belajar Melalui ini. akun belajar, kita bisa melihat bagaimana sih profil pendidikan kita, kekuatan kelemahan satuan pendidikan itu bagaimana, sehingga kita bisa mengevaluasi diri dengan adanya rapor pendidikan Lapor ini. Ya. pendidikan. Karena di sana ada kelemahan apa Betul yang sekali. menjadi rekomendasi Ya. terhadap sekolah kita kan Betul, ada tuh. ya. Dan itu bisa terakses oleh Single sign on pakai akun belajar Akun ID. Belajar ID. Satu akun untuk semua aplikasi. Termasuk SIM PKB yang sekarang ini sudah bisa ditautkan. tertautkan Ya. dengan akun belajar. Ya, betul. Berarti sangat penting sekali kalau kita lihat jabaran yang disampaikan oleh Ko-Kapten. Kemudian berikutnya ini kan dari pentingnya belajar ID, siapa saja yang bisa mendapatkan akun belajar ID ini? Gimana Pak Kapten dan Ko-Kapten? Yang berhak mendapatkan akun ini? Yang pertama ya yang terbesar penggunanya mungkin di satuan pendidikan ya. Ya, betul. Satuan Ya, pendidikan. jadi mulai dari guru, pendidik, siswa, kemudian tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut memiliki akun belajar ID selama itu ada di Dapodik. Jadi database untuk akun belajar ID sebenarnya ada di Dapodik. Intinya berarti siapapun yang sudah masuk Dapodik, Ya, Bisa pasti mendapatkan pasti akun. dikasih. siapapun yang masuk Ya. Dapodik. Nanti akan ada sinkronisasi Ya, itu. betul. Kayak seperti yang di dinas nih kan ada pengawas. Iya, Pengawas juga kan masuk Dapodik, itu Ya, punya akun gitu. Nah, kemudian berikutnya setelah kita memiliki akun ini atau sudah kita memahami penting akun ini, kemudian siapa yang mendapatkan? Tentunya apalagi di daerah kita yang di Pulau Sumbawa, pastinya kan banyak kendala nih Pak Kapten Banyak, dan Bu betul, Kapten. banyak, Kendala terkait jaringan dan lain sebagainya itu pasti ditemukan. Itu seperti apa kendala yang terhadap untuk mengaktifkan akun belajar ID ini? Oh ya, memang ini kan perlu internet sebenarnya. Ya, memang untuk saudara-saudara kita yang di pelosok kayak di di Sumbawa lah, secara umum Pulau Sumbawa itu ya di sekitar Tambora, Gunung Tambora, Iya, kemudian itu kan di Sanggar ya itu luar memang biasa letak geografis aksesnya kita di luar sana biasa. Kayak misalnya di Pulau Moyo dan sekitarnya. Nah, itu memang solusi yang mungkin bisa kita lakukan adalah mungkin berkumpul di titik tertentu di mana internet itu berada Ada gitu akses ya, ada akses. Jadi ini memang sebenarnya kalau kita sudah mengakses, sudah mengaktifasi dimanapun kita berada itu sebenarnya bisa mengakses itu. Jadi kan tidak selamanya kita akan berada di daerah yang tidak memiliki akses internet. Iya, betul. Pasti sekali-sekali kita keluar, kita ke daerah Ada lain ya. kegiatan di mana Ya, gitu nah kan? di situ kita bisa mengakses seperti itu. Dan gini sebenarnya, saya kira mungkin tidak adil juga kalau misalkan kita jadikan apa istilahnya alasan karena jaringan tidak ada kemudian tidak kita manfaatkan. menggunakan ini. Buktinya apa? Setiap kita mau rumahnya di mana saya pasti punya HP. ponsel dan ponsel itu pasti punya email kan, akun Iya, pribadi yang @gmail.com pasti ada itu kan untuk mengakses apa namanya fitur yang ada di HP kita. Nah itu kan mau tinggal di mana saja pasti punya kan.
Nah, posisinya akun Belajar ID itu sebenarnya sama dengan akun yang email kita yang @gmail.com itu sama. Akun pribadi. Akun pribadi itu yang @gmail.com. Berarti akun ini bisa kita tautkan di HP Di HP kita ya? betul. Iya. Bisa ditambahkan di HP karena memang ini kan akun Google sebenarnya. Hanya saja Belajar ID ini adalah akun Google yang premium gitu, akun yang premium dan apa istilahnya berbayar, tetapi bukan guru yang bayar, udah di Negara yang bayar. Iya, di Sehingga situ. sangat apa istilahnya mungkin mubazir ya kalau tidak kita manfaatkan begitu. Daripada misalkan nih di HP kita simpan yang kita login menggunakan yang akun pribadi, itu kan kalau kita mau nyimpan apapun kan terbatas. Kemudian fitur-fitur yang lain pun terbatas. Termasuk tadi kalau kita menggunakan platform pihak ketiga, taruhlah misalnya kayak tadi Canva itu kan Canva. terbatas. Nah, ketika akun Belajar ID kita sinkronkan ke HP atau kita login kan ke sini gitu, itu jadi mobilitas kita lebih ini ya, lebih tinggi. Explore kita lebih gitu. Termasuk kalau kita perlu file segala macam kan nggak perlu lagi pakai flash disk, semua udah by link. Ya, by link tinggal taruh di Google Drive kapasitas 100 GB itu udah sangat memudahkan. Jadi sebenarnya sekalipun jaringan bisa dijadikan alasan, tapi buktinya kita semua punya HP. Betul. Dimanapun tinggal punya Iya. HP. Dan itu kan pakai Iya. akun ini ya, akun Gmail. Nah, Gmail dan biasa. posisinya sekali lagi akun Belajar ini kan juga akunnya Google, hanya saja dia berbayar. Kalau yang akun pribadi kan gratis. Nah, tentu kalau yang namanya gratis dan yang berbayar, tentu nggak mungkin sama fitur-fiturnya gitu. Salah satunya tadi Drive gitu. Kemudian ini yang menarik itu untuk rapat. Biasanya kan kita kalau mau rapat kadang-kadang susah nih nyari waktu yang bersamaan dan semua bisa hadir. Nah, itu ada fitur Google Meet. Meet. Iya, itu tinggal satu kali klik aja langsung jadi linknya dan itu kapasitasnya premium, bukan gratisan itu kayak yang menggunakan akun pribadi. Kan biasanya kalau akun yang pribadi yang gratis itu kan setiap berapa menit putus. Putus dia. Gitu ya. Atau kalau ada yang nyalakan mic, kita nggak bisa ini Mute. nggak bisa matikan ininya. Tapi kalau menggunakan akun Belajar ID ini itu bisa dilakukan semua karena dia memang akun berbayar. Nah, sehingga memang mubazir kalau tidak kita manfaatkan. Jadi tahap pertama teman-teman yang udah tahu akun Belajar ID itu akan sangat baik jika disinkronkan ke handphone gitu. Kemudian ini kadang-kadang pernah juga ini kita temukan nih di lapangan ada pendidik kita sudah memiliki akun, cuman kok dia nggak bisa ngakses ke akunnya, itu sering terjadi. Apa sih permasalahannya kira-kira? Ya, jadi yang umum yang permasalahan terbesar di akun Belajar ID adalah lupa password. Lupa password. Ini kayaknya tugas Lupa ya, ini tugas kapten dan ya betul, kapten ini tugas kita bagaimana mengembalikan passwordnya mereka. Jadi lupa password itu adalah ya yang tertinggi permasalahan yang di Belajar ID. Yang kedua adalah Password. ya Belum tahu akun. belum tahu akun. Ya, akun saya apa ya? yang mana Pak gitu. Nah, yang ketiga yaitu akun tidak digunakan sehingga akun itu dimatikan oleh pemerintah, kementerian. Dimatikan juga ya ya karena progresnya nggak kelihatan selama lebih kurang kalau nggak salah 6 bulan itu progresnya nggak kelihatan ya dimatikan. Nanti begitu mereka butuh ya pengajuan ulang lagi. Nah, kami kalau masalah password yang lupa kami arahkan dulu pertama adalah bagaimana mereka itu bisa meriset secara mandiri dulu lewat. Mungkin kita contohkan aja ya. Oke, nanti bisa dicontohkan ya, nanti. Jadi teman-teman teknis betul ini. Ya, betul. Dan mudah-mudahan podcast ini menjadi salah satu solusi di daerah khususnya di provinsi NTB kan. Barangkali ada teman-teman pendidik ya ataupun mungkin kepala sekolah yang lupa password atau mungkin belum tahu akunnya, nanti bisa mengikuti langkah-langkah ini barangkali. Mungkin kita coba dari yang untuk ngecek akun mungkin. Boleh Pak. Jadi sebenarnya kita ini nggak tergantung dengan operator sekolah sebenarnya. Jadi bisa dicek secara mandiri sebenarnya. Gitu. Jadi itu langkahnya sebenarnya sangat gampang untuk mengecek akun ini. Ya tentunya kita yang pertama adalah kita perlu mengakses websitenya Belajar ID. Mudah diingat, belajar.id. Belajar.id udah itu aja. Bagi induknya itu. Ya. Jadi tampilan itu seperti ini tampilannya. Nanti itu untuk mengecek akun. Nah, jadi guru tinggal memilih di bagian cari tahu status akun Belajar ID Anda di bawah ini. Kemudian di situ
misalkan anggap saya adalah pendidik nih, mau ngecek akun. Udah, berarti pilih pendidik dan tenaga kependidikan. Oke. Setelah itu cari akun Belajar ID, tinggal klik. Sehingga sebenarnya ini tidak tergantung dengan operator. Bisa cek mandiri Ya, dengan sebenarnya. siapapun nggak ada. Iya. Nah itu kayaknya yang kadang-kadang terlupakan atau Ya, betul. keterbatasan informasi Ya. pendidik-pendidik kita. Wah ini kayaknya operator nih punya Ya, kerjaan atau yang semuanya bisa, operator, betul. nih, Ya. gitu. Betul. Berarti bisa sendiri ya? Bisa sendiri, Ini bisa Kapten ya? Sendiri, betul. Kalau ibunya atau bapak gurunya nggak bisa, kan ada anaknya yang biasa iya, mengakses teknologi. Artinya Ya. sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak tahu. Karena banyak peluang sebenarnya bagi kita selaku pendidik untuk belajar. Asal kita mau bertanya, mau diskusi bareng gitu. Jadi langkahnya kayak tadi ya. Jadi kalau udah klik pendidik dan tenaga pendidikan, nanti di situ akan diminta memasukkan beberapa data. Dan tentu data ini bersifat pribadi. Karena yang tahu hanya guru tadi. Tapi aman ya data kita pribadi di sini Aman. kan. Kadang-kadang itu yang sering ditakutkan Aman, sama Jadi yang pendidik kita kan. Jadi sebenarnya kan data pribadi kita kan udah ada di server Kemdikbud. di Dapodiknya sudah lengkap. Sudah lengkap. Nah, nanti untuk mendapatkan akun kan perlu ada penyamaan. Benar nggak orang ini yang punya akun? Jadi kita harus memastikan. menginput, betul. Kita harus menginput akun kita untuk memastikan bahwa itu adalah kita. Nah, nanti di situ ada diminta memasukkan NPSN, ya. Jadi di poin pertama itu NPSN. diminta masukkan NPSN. Nah, setelah masukkan NPSN, nanti akan diminta memasukkan data pribadi. Ini Data ada di poin pribadi. kedua, data pribadi nih. Nah, nanti di data pribadi ini itu akan diminta nama, tanggal dan tanggal lahir, hanya itu yang diminta. Nama dan tanggal Nama lahir. dan tanggal lahir. KTP tidak? Enggak. Nama, tanggal lahir gitu ya. Nah, nanti yang khusus untuk bagian nama itu harus persis sama dengan ejaan yang di Dapodik. Nah, Harus persis sama dengan Harus ejaan persis Dapodik. sama. Itu kan ada datanya di sekolah kan. Oke. Contoh kecil misalkan nih, anggap saya nih namanya kan di Dapodik ternyata nama saya Samsul Fahrozi spasi S spasi PD. ya. Misal anggap itu namanya. Oke. Ternyata saat saya masukkan ke sini, yang saya ketik adalah Samsul Fahrozi, nggak akan muncul. Tidak ada spasi S, spasi SPD. Ya, Iya ya, betul. Gitu. Jadi harus persis Ya. sama ejaannya dengan yang di Dapodik. Nah, kalau sudah memasukkan data nama dan tanggal lahir sesuai dengan Dapodik, nanti tinggal klik tombol lanjut gitu ya. Ini nggak bisa saya langsung kan data Ya, pribadi nanti kan. ditampilkan Ya, langkah-langkahnya. gitu. Kemudian setelah memasukkan nama dan tanggal lahir, tinggal klik lanjut, nama nanti langsung akan muncul akun kita. Langsung akan Akun yang muncul. tadi lupa passwordnya. Akun yang belum kita tahu. Belum Oh, dia yang tahu belum bisa. Ceritanya ini kan ya. saya belum tahu akun saya nih. Oke. Gitu. Maka nanti otomatis ketika data yang dimasukkan, yang diisi di sini itu sesuai dengan data yang ada di server pusat, maka otomatis akan muncul akun kita di website Belajar ID ini. Udah, nanti di bagian bawah itu ada tombol aktifkan akun. Aktifkan akun. Aktifkan akun gitu. Tinggal klik tombol itu, maka nanti kita akan diminta untuk memilih apakah akunnya mau dikirim via email atau WhatsApp. enggak SMS. SMS. Tapi SMS. saran kami pilih yang lewat nomor telepon, nomor handphone itu lebih cepat gitu. Berarti di sini begitu mau mencari akun ada diminta nomor HP juga ya, Ya, data pribadi Betul. tadi itu ya. Enggak diminta sih, otomatis. Otomatis ya? Karena akan terdetek data yang ada di Dapodik. Oh iya. Nah, iya. makanya ini penting nih. Ketika di Dapodik itu Nomor handphone. nomor handphonenya invalid. Kan kadang-kadang teman-teman operator ini kan yang penting ini ya, mohon maaf, yang penting Asal sinkron. isi, asal isi. Yang penting sinkron Ya. kan. Isi-isi gitu. Ataupun ada kadang-kadang guru-guru kita itu kadang-kadang nggak mengupdate nomor handphone. Kadang-kadang udah nggak pakai. Di data Dapodiknya. Betul. Di data Dapodik, Nah, ya. sehingga penting sebenarnya untuk mengupdate data Dapodiknya gitu. Nah, nanti kalau udah benar data kita termasuk nomor handphone, Nomor handphone. itu tinggal klik kirimkan data akun, langsung seketika itu akan dia terima SMS di nomor Di handphone handphone kita. yang terlampir tadi ya, Betul. nomor terlampir. Gitu. Nah, penting tuh dicatat nih Pak Yos. Pastikan itu beneran nomor HP kita. Nah ini Gitu. yang sering jadi masalah kayaknya nih Bang. Ya. Kadang-kadang kan kita di Dapodik itu taruhlah tahun kapan misalkan disimpan nomor handphone. Ya, nah. Kemudian hari ini di HP udah nomor terbaru biasa beli HP baru ya kan? Betul. Itu gimana solusinya kira-kira? Nah, Apa benar diupdate nih. di Dapodik dulu atau gimana? Nah, ini juga cerita di Polan yang benar. Iya, Iya, kayak Pak. gitu kan? Ah, Padahal pemerintah udah nyiapkan nih cara yang sangat mudah. Tapi ternyata karena kendala itu. kendala itu, kekeliruan kita yang tidak mengupdate data,
muncul lagi masalah nih, nomor handphone atau email nggak sesuai Nggak dengan valid. nggak valid gitu. Nah, maka kalau kasusnya seperti ini, maka untuk mengetahui akun itu ya mau tidak mau kita harus minta bantuan, karena mandiri nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus minta bantuan. Minta Ke- bantuannya ke siapa? Nggak usah Nah. jauh ke Jakarta, ke kepala sekolah. Kepala sekolah Kepala bisa? sekolah bisa. Kepala Karena kepala sekolah itu punya akun admin. Nah, ini juga ini Gitu. informasi penting ini. Kepala sekolah punya akun admin. Iya. Betul. Bagaimana misalkan akun admin ini dipegang oleh operator, apa bisa diakses? Bisa. Dia masuk sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah, gitu ya. Betul. Ya. Mungkin kita tunjukkan caranya mungkin. Oke, Cara oke, langsung ngeceknya, ya. ditunjukkan Pak Oke, Kapten. jadi nanti kalau misalkan ada guru kita yang nggak tahu akunnya, Mm-mm. kemudian ingin tahu akun, kemudian coba secara mandiri nggak bisa, itu bisa lewat Ikuti langkah berikut. Oke, bisa dengan langkah-langkah ini. Jadi kita mengakses namanya konsol admin. Konsol admin. Oke, jadi tulis saja di di mesin pencari Google itu konsol admin, gitu ya, konsol admin. Nah, kemudian nanti tinggal login menggunakan akun admin. Akun admin, Sekolah, ya. kepala Karena kalau sekolah. kepala sekolah itu misalnya saya nih, Samsul Fahrozi 48 @admin.sd. Itu berarti dia kepala sekolah dah kalau @admin itu. Oke. Gitu. Nah, maka tinggal kita login saja ke ke Akun admin tadi. Ya, ke akun admin untuk mengakses konsol admin. Nah, begitu terbuka nanti di sini ada pengguna. Kalau yang berbahasa Inggris user tulisannya. User. Ya, kalau yang bahasa Indonesia pengguna. Itu kalau kita klik pengguna maka otomatis semua akun yang ada di sekolah kita akan tampil. Semua akun, ya akun siswa, ya akun guru, udah lengkap ada nih contohnya seperti Berarti ini. data semua di Dapodi itu Ya. begitu masuk sebagai admin tampil semua ya. Tampil Ya. semua. Nah, yang repot Termasuk yang lupa tadi itu. Iya, betul. Nah, yang repot jika adminnya lupa. Nah, itu Sebentar, lagi. itu mungkin. Iya. Kita bisa dulu ya. dulu. Anggap Kita saja teruskan ini langkah. adminnya aman ini. Ya, Ya, aman, ya. kan adminnya aman. Nah, kalau aman lanjutkan. Nah, Oke. caranya tinggal ketik NPSN sekolah. NPSN NPSN sekolah. sekolah. Misalkan kayak saya nih NPSN sekolah. Oke. NPSN sekolah. Kemudian difilter dengan memilih pusat biaya kecocokan. Pusat Pusat, biaya ini kan kecocokan. bahasa Google ya. bahasa Kalau ini. bahasa Indonesia itu cost center. Ya. Cost Cost center. center. Oke, yang bahasa Inggris. Oke. Nah, setelah itu kita mau cek yang akun guru saja. Oke. Berarti kita ketik lagi teacher. Teacher, ya. Nah, Teacher. teacher itu kalau guru. Hanya guru. Kalau siswa ya berarti student. Gitu. Oke, anggap teacher. Oke, klik teacher. Kemudian kita tinggal pilih yang jabatan pekerjaan atau job title kalau yang di bahasa Inggris. Oke. Maka udah tuh muncul semua akun guru yang ada di sekolah. Tinggal misalkan anggap nih mau tahu akunnya yang Atau anggap yang harus- sudah tidak aktif sama sekali masih Ada di muncul sini. di situ Ada, ya. ada. ada di sini tuh. Keterangannya Ada keterangan tidak aktif kalau yang sudah dihapus ada di sini. Pokoknya semua ada di sini. Oke. Nah, maka misalkan nih anggap saja misalkan nih ada Ibu Maisarah nih, nggak tahu akunnya, udah tinggal kita klik Bu Maisarah. Oke. Nah, maka akan muncul akun belajar ID-nya nih. Oke. Muncul akun belajar ID-nya. Ini tinggal kita kasih ke yang bersangkutan. Password mana? Passwordnya tinggal klik reset sandi. Nah, ini termasuk jadi solusi kalau ada guru yang lupa password, bisa direset lewat sini. Oke. Jadi tinggal klik Ada reset banyak sandi. cara, ada banyak Iya, ada banyak cara. Jadi tahapannya ya setelah melakukan mencoba mandiri, Ya, mandiri, nggak kemudian bisa. ke admin, Admin. atau kepala sekolah, baru ke kapten misalkan. Ya, kalau mentok di sini baru mentok. mentok ya. Ya, biasanya Itu sih. alurnya. Betul. Ya, alurnya itu yang rata kalau udah di sini kan berarti akun kepala sekolah. Nah, kalau kepala sekolahnya Lupa. yang lupa, nah itu. Repot itu. Kalau akun kepala sekolahnya lupa, cek mandiri juga sama. Mm-mm. Nomor HP-nya juga masih yang kadaluarsa, ya naik status. Naik status. Ya, naik status kita ke website SID_tanya kapten. Nah, nanti kita tunjukkan. Ya. Biar ini. Oke. Biar, Di situ nanti akan ada form yang diisi oleh yang bersangkutan itu, kemudian ada surat nanti yang surat resmi dari sekolah yang meminta untuk meriset password. Nah, setelah itu nanti biasanya kapten akan di dapurnya Verifikasi. itu ya akan mengupdate passwordnya, kemudian nanti lewat lembar sheet Mm-mm. yang kita pegang masing-masing itu nanti akan diinformasikan oleh kapten bahwa ini sudah, silakan dihubungi yang bersangkutan untuk pengaktifan. Nah, kami sebagai ko-kapten akan bekerja di situ, menghubungi masing-masing yang memiliki akun bermasalah itu, kita WA
atau kalaupun nggak bisa WA ya kami terpaksa SMS. Nah di situ nanti ya kami suruh reset gitu. Ya. Segitu usahanya Iya. ya yang artinya memberikan. Jadi artinya kami di kemudahan. tim kapten dan co-kapten ini benar-benar apa maksimal membantu teman-teman pendidik di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat gitu. Sehingga langkah yang tadi kami tunjukkan ini kan ketika adminnya itu nggak ada Ya masalah. nggak ada masalah. Sekarang Oke. pertanyaannya banyak kepala sekolah juga yang nggak tahu akunnya. Nah itu. Makanya gimana ya? Balik ke langkah yang awal tadi, Cek cek akun mandiri. mandiri. Cek akun mandiri Cek akun dulu. mandiri. Gimana kalau cek akun mandiri juga nggak ketemu? Anggaplah mungkin tadi nomor HP kepala sekolah juga nggak valid, gitu ya. Maka tinggal hubungi kami. Nanti kami baru ngecekkan, gitu. Nah, bagaimana cara menghubungi kami? Gampang. Tadi udah disebut, kami punya website yang bisa diakses. Nanti ditampilkan Pak ya, Ya. link website Ya, yang ya, untuk betul, ya. dihubungi Link oleh websitenya pendidik itu dan tinggal tenaga kunjungi pendidikan saja, kita. sebenarnya sangat gampang kalau dihafal. S.id garis miring Tanya kapten. tanya kapten. Tanya kapten. Nah, gitu aja. Jadi S.id garis miring tanya kapten. Udah tinggal enter. Nah, nanti kalau mau menghubungi kami tinggal scroll ke bawah. Scroll aja ke bawah. Nah, tuh udah ada tombol-tombol. Kalau mau terhubung dengan saya, tinggal klik tanya Kapten NTB. Ini kalau ini diklik, maka akan langsung tersambung dengan WA dan langsung nge-WA ke saya. Oh. Kalau misalkan nih yang dari wilayah Kabupaten Bima nih, mau ngehubungi ko-kaptennya Pak Olan, udah nih tinggal klik yang mana nih ko-kapten Kabupaten Bima, Kabupaten tinggal klik Bima. aja nih. Klik Langsung maka ke WA ke Langsung kapten. ke WA. Kapten. Langsung masuk kita. Gitu. Gimana kalau misalkan mungkin Pak Olan lagi tugas dinas keluar atau mungkin lagi jalan-jalan keluar negeri, nah HP-nya off misalkan gitu ya, anggap ya. Boleh nggak kita menghubungi ke kapten yang Kapten lain? yang lain, boleh tidak? Boleh aja. Jadi kami ini tidak membedakan, Iya, tidak membedakan. daerah. Jadi ini hanya kami adalah tim yang saling mensupport satu sama lain. Gimana seluruh pendidik di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu pertama tahu akun, tahu password, kemudian login dan nanti bisa dimanfaatkan gitu. Oke, jadi misalkan taruhlah guru di Sumbawa ternyata susah nih komunikasi dengan Ya, mungkin lah, kaptennya. ya. Bisa tidak langsung ke kapten Kabupaten Dompu? Bisa, Itu bisa, ya? Bisa. Oke. Tinggal dijelaskan apa Kendala ya, permasalahannya kendala-kendalanya. Kita akan bantu pemecahannya awal. Ya. Langkah-langkahnya apa? Kita kan akan bertanya apa saja sih yang telah dilakukan, apa saja dan lain sebagainya gitu. Ibarat gini, kayak apa ya? Kayak kita sakit, Ya, kan ke diagnosa. dokter. Nah, Diagnosa dulu. Ketika ada lapor sakit perut, kan nggak mungkin langsung kasih obat. iya. Sakit gigi. Gitu. Kan kita cek dulu sakit perutnya bagian mana, terus tadi udah makan apa, kan kita tanya dulu nih Oh, supaya iya, iya. obatnya benar. Obatnya. Sama kayak nanti ada laporan, saya nggak bisa ngakses. Coba tolong kirim screenshotnya. Iya, Karena Apa permasalahan iya dari betul akses? ya. Supaya kami tahu masalahnya apa. Nah kalau udah ketahuan kan bisa kami kasih solusi. Jadi intinya di website Tanya Kapten yang tadi S.id garis miring Tanya Kapten itu teman-teman pendidik di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat itu bisa menghubungi tim kapten dan ko-kapten. Nah termasuk di website ini itu juga kalau tadi mentok misalkan nggak bisa ngereset password lewat secara mandiri ataupun Lewat di admin. Lewat admin. itu bisa lewat kami. Ini sudah ada nih. Ini ada form surat ajuannya, ini tinggal di-download aja. Nah, ini surat Udah ajuannya. lengkap ya, Udah fiturnya. udah lengkap. lengkap, udah lengkap. Ini tinggal di-download aja, lalu diedit sesuai kondisi, kemudian di-print, ditanda tangan, kemudian difoto. Nggak usah di-scan, difoto aja pakai HP, bisa. Difoto, lalu tinggal dikirim melalui tombol yang oranye ini, ajukan reset. Udah, kirim datanya di sini, isi email, jenis akun, dan semuanya diisi sampai selesai. Kemudian kirim, maka nanti kami akan kirim itu paling lama 3 hari, tapi jarang sih. Jarang, tiga Jarang hari. sampai 3 hari ya. Setengah hari kadang ya. Iya, karena kami kan kami juga sebenarnya kan punya tupoksi yang memang tupoksi yang seharusnya kan ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi guru. Tapi di sela-sela waktu itu kami selalu menyempatkan untuk mengecek Oh, selalu adakah luar biasa. apa namanya ajuan yang masuk itu selalu kami cek gitu. Oke. Jadi kalaupun wah ini udah 3 hari kok belum ada balasan, silakan lewat yang tadi itu WA kami lewat tombol-tombol ini itu pasti langsung dibalas. Lewat apa tadi link SID. SID s.id garis tanya 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 kapten. kapten. S.id. Jadi itu teman-teman garis Bapak miring Ibu kapten. semua di rumah atau dimanapun berada, kalau masih kesulitan terhadap bagaimana komunikasi mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya, langsung menghubungi link S S.id ya. garis miring Tanya kapten. tanya kapten. Tanya kapten. Jadi itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini kan sudah banyak nih kita kupas nih. Saya rasa kalau dari diskusi kita kesempatan ini kayaknya sangat dipermudah ya.
kepada pendidik dan tenaga pendidikan kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini terkait penggunaan akun dan bagaimana pentingnya akun ini. Kemudian harapan dari kapten dan ko-kapten nih kepada stakeholder pendidikan kita yang memanfaatkan platform atau akun Belajar ID ini seperti apa kira-kira? Mungkin dari Pak Kapten dulu. Kalau dari saya sebenarnya yang paling penting itu adalah mari manfaatkan akun ini. Dan teman-teman semua, teman-teman pendidik, sekolah yang sudah memanfaatkan akun Belajar ID dan punya praktik baik, itu mohon untuk bisa berbagi karena itu akan menjadi daya tarik bagi sekolah, bagi pendidik untuk memanfaatkan akun Belajar ID. Mungkin saya contohkan satu ada praktik baik yang apa namanya? Yang saya terapkan di sekolah. Mungkin bisa jadi ini trigger barangkali ya bagi teman-teman di sekolah untuk memanfaatkan akun Belajar ID. Kalau saya di sekolah itu saya memanfaatkan akun Belajar ID ini untuk manajemen sekolah. Lebih ke manajemennya Manajemen ya. sekolah. Jadi saya saya berikan nama inovasinya itu Molah Gati. Molah Gati. Artinya kalau bahasa Sasak kan molah itu mudah, Gati itu sangat. Jadi Molah Gati sangat mudah. Artinya harapannya dengan akun Belajar ID ini mempermudah pekerjaan di sekolah. Nah, tapi sebenarnya itu secara filosofis ya. Tapi kalau Molah Gati itu sebenarnya ada kepanjangannya. Manajemen sekolah berbasis digital terintegrasi. Molah Gati gitu. Nah, itu saya selipkan di website sekolah. Nah, ini website sekolah saya. Dan ini saya buat menggunakan akun Belajar ID website ini. Ya, jadi bikin website sekarang nggak perlu bayar, gratis. karena akun Belajar ID ini semuanya di akun Belajar. Ini website sekolah. Sayang nih pendidik tenaga pendidikan kita kalau nggak memanfaatkan Ini contoh di sekolah, ini website sekolah saya. Ini saya buat menggunakan akun Belajar ID lengkap. Kemudian ada guru menu-menu di sini ada. Tapi yang mau saya tunjukkan ini mungkin yang praktek baiknya itu yang Molah Gati. Nah, ini contohnya itu kita bisa nih membuat penomoran surat otomatis. Gitu. Kemudian mengarsip surat masuk untuk buku ekspedisi kalau ngantar surat. Jadi nggak perlu lagi pakai tanda tangan, cukup jepret. Tapi menggunakan akun Belajar ID. Mau rapat daring, mau laporan ekstrakurikuler, mau notulen rapat. Nah, ini ada agenda harian digital guru. Apa yang dilakukan tiap hari itu tercatat semua. Kemudian, nah ini yang paling penting nih. Perangkat ajar nggak perlu lagi pakai kertas, jadi paperless. Jadi kita mengurangi, termasuk artinya kan dengan memanfaatkan ini kan kita ini mencintai alam kan, mengurangi betul pemanfaatan kertas itu. Jadi guru tinggal ngupload RPP di drive yang disiapkan oleh kepala sekolah dari ruang kepala sekolah tinggal duduk ngecek aja. Dan itu bisa langsung komen, mana yang keliru, mana yang perlu diperbaiki. Apa yang dipertambahan, bisa saran, bisa ya? Betul, bisa langsung komen dan saat itu langsung dibaca oleh guru juga langsung. Gitu. Jadi sangat banyak sebenarnya manfaatnya. Nah, sehingga harapan saya teman-teman pendidik yang punya punya praktik baik tentang pemanfaatan akun Belajar ID ini ya agar bisa berbagi sehingga ini menjadi daya tarik gitu bagi pendidik yang lain. Itu mungkin harapan saya. Oke, terima kasih Pak Kapten. Mungkin selanjutnya dari Kapten kita terutama di bagian Pulau Sumbawa ya, ini. Jadi apa namanya ya? Ini kan sudah kita kan ini berbiaya besar lah kalau saya untuk semua stakeholder pendidikan itu ya tentunya kalau kita tidak menggunakan itu kan sangat mubazir sekali ya, sangat sayang sekali. Jadi di platform Google-nya sendiri itu kan banyak sekali fitur-fiturnya itu kayak tadi pembuatan website ya kita buat portofolio kita lewat website itu, kemudian ada kalendernya juga yang kita bisa manfaatin untuk kan selama ini kita catat waktu kita dan lain sebagainya ada di situ semua kita udah pergunakan semaksimal mungkin dan insya Allah ini kan sangat bagus, apalagi sekarang kalau kata KHD itu sesuai dengan pendidikan itu sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zamannya sekarang itu ya masalah IT ini gitu. Ya mau nggak mau Bapak dan Ibu guru ya harus membuka diri untuk ini gitu loh. Membuka diri, janganlah terkungkung terus bahwa saya nggak bisa. Padahal ini kan sudah dimudahkan sebenarnya. Sangat mudah sekali. Tinggal klik aja. Yang penting mau bertanya. Betul sekali. Ya, kami juga akan membuka terus. Di WA saya itu sampai tengah malam itu saya layani guru. Intinya kalau sudah centang biru 2 pasti dibalas. Ya, insyaallah. Pasti dibalas ya. Pasti dibalas ya. Jadi kami ini tim yang tidak pernah memberikan PHP. Kecuali misalkan sedang ada kecuali saya lagi nyetir ya kan kita belum merhatiin itu. Setelah nyampe baru kita perhatikan kayak gitu ya. Saya ada cerita unik ini masalah pemanfaatan Belajar ID ini. Jadi di fiturnya itu ada salah satu namanya Google Keep.
itu guru-guru saya di sekolah sampai mau pergi belanja ke pasar itu nyatet belanjanya di sana. Karena apa? Karena kan nanti oh ini udah beli ini, tinggal klik Iya, cetak, klik, hilang hilang dia. dia. Ini udah saya beli, ini udah saya beli sampai segitunya. Jadi dulu di sekolah. kalau dulu diari buku diari. Iya, buku diari, ya, Mungkin ya. yang pendidik kita yang masih Betul. bajang atau belum Iya, ini menikah kan kan sudah bisa ada di jadi HP buku semua kan, diari ada gitu. fitur Google Keep di HP itu, tinggal buka aja. Mau beli apa itu udah ada catatannya gitu. COD apa segala itu. Pokoknya apa yang mau kita lakukan sekarang udah nggak ada istilah terlupa sudah sekarang. Oke, baik. Mungkin demikian Pak Kapten dan Ko-Kapten. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi di BPMP Bisa Ya, Bincang sama-sama. Santai. Sama-sama, Mudah-mudahan ya. kebermanfaatan dari apa yang kita diskusikan hari ini bisa termanfaatkan oleh Bapak Ibu guru kita di luar sana. Artinya informasi-informasi yang mungkin tadinya masih terhambat dengan adanya ini, Iya. mari kita buka diri untuk berdiskusi melalui yang link yang sudah disebutkan tadi. Kemudian ada juga WA dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan juga alur-alurnya, reset individu, kemudian ke admin, baru ada step-stepnya. Sayang sekali kayaknya kalau kita tidak memanfaatkan Betul. akun belajar. Intinya IT. kalau bingung jangan berhenti di bingung. Jangan. Segera hubungi Kapten Ko-Kapten. Nah, jangan meracuni pikiran diri sendiri dengan hal-hal yang mungkin karena ketidakmauan kita untuk bertanya, Iya, betul jadi sekali. menjadi pikiran sendiri, beban sendiri. Mungkin demikian ya. Sekali lagi terima kasih sudah berkesempatan hadir di Bincang Santai BPMP Provinsi NTB. Jangan lupa nantikan terus episode-episode selanjutnya, tentunya tidak lepas dari bagaimana kaitan kita membahas tentang pendidikan. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.